teman-teman petualang, selamat datang di sesi ulas barang Aladir Outdoor. Hari ini aku lagi ada di markasnya Tendaki. Aku akan nge-review salah satu tenda yang mungkin teman-teman udah banyak tahu nih, Tendaki Java 4 Pro. Seperti apa detail lebih lengkapnya? Ikutin terus video ini sampai selesai. Ayo! Teman-teman petualang, jadi packingan Tendaki Java 4 Pro seperti ini. Dia sudah dapat tas jinjing dengan ada jinjingannya ya. Sama ada juga penarik talinya ini, pengencang ya. Tuh ada dua. Kalau kita beli Tendaki Java 4 Pro, isinya ada apa aja? Kita langsung aja cek ya, teman-teman. Nah, sebelum kita cek isinya, ini ukuran packingannya 56 cm panjangnya, lebarnya 15 cm dan tingginya 15 cm. Beratnya 4,3 kg aja, teman-teman. Oke, kita buka. Ini udah ada si stoppernya juga. Terus kita buka dulu si pengencang talinya. Nah, kita buka. Nih udah dapat satu tas tenda. Terus juga ini, nah ini udah dapat talinya nih teman-teman, biar menjaga bentuknya tetap lonjong. Ini hati-hati tapi gampang banget hilang, jadi harus langsung kita taruh ke dalam. Nah, ini ada bagian innernya, lalu ada bagian outer. Ini yang agak beda kalau dari Tendaki itu kebanyakan tali-tali yang udah ada guideline-nya ini sudah dipasang nih di tempat-tempat si talinya. Biasanya ada di setiap sisi tenda. Lalu ada frame dan ada pasak. Kita cek coba ya frame-nya. Ini ukurannya itu kalau misalnya dari sininya sih ya 8,5 mm diameternya teman-teman. Ada 3 set. Karena kan dari Tendaki Java 4 Pro ini ada 2 untuk bagian utamanya di innernya dan ada 1 untuk di bagian depannya atau untuk bagian terasnya. Sebenarnya kalau kita jeli itu tuh udah ada tandanya teman-teman. Yang beda sendiri ini berarti kita pisahin nih buat nanti bagian depan. Terus ada warna merah-merahnya. Lalu untuk pasaknya, ini pasaknya tuh pasak besi ya teman-teman. Pasak besi. Kita hitung coba ya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi emang pada umumnya pasaknya ini ada 17 ya, pasak besi ini. Oke, kalau gitu kita lanjut aja untuk pasang si Tendaki Java 4 Pro. Sekarang aku bakalan coba pasang Tendaki Java 4 Pro-nya, teman-teman. Pertama kita ambil dulu nih bagian innernya, terus kita gelar. Nah ini nih teman-teman, harus dipastikan bagian pintunya sesuai sama kemana nih kita mau menghadap, karena ini pintunya cuma ada 1. Kita ambil pasaknya, cukup 4 pasak sih kalau untuk inner. Ini tuh udah disediain nih teman-teman si lingkaran ini nih. Jadi kita taruh aja di sini. Dan kalau pasak besi itu tuh teman-teman, kita masangnya tuh harus yang bener-bener ini nyampe ke tanah juga. Soalnya kalau enggak, kalau kena angin kenceng gitu dia bisa berbalik terus nanti kecabut gitu ya. Nah, sampai kayak gini.
Pastikan bentangkan ya teman-teman. Nah ini tuh kalau misalnya ngelihat di sini nih, kan ini ada ujung ring tendanya ya. Biasanya kalau bagian depan tuh suka ada dua. Ini untuk tenda-tenda yang punya vestibul atau teras di bagian depan. Karena yang satu untuk frame inner, satunya untuk frame yang di depan. Jadi yang kalau belakang tadi satu ya. Ini sekarang kita lanjut ambil frame. Frame untuk inner ya teman-teman. Tadi kan udah kita pisahin nih yang ada tandanya, ini untuk di bagian teras. Jadi kita ambil yang ini. Ini ada dua pasang. Ini framenya tuh frame fiberglass teman-teman, diameternya 8,5 mm ya. Kalau frame fiberglass itu dia keunggulannya, kalau misalnya rusak-rusak dikit tuh gampang gitu dicarinya, tapi emang agak berat sih. Ini nih juga yang perlu teman-teman ingat banget. Kalau misalnya pasang frame, ini kita masukinnya ke sini nih. Udah ada si ujung frame ini. Jadi jangan ke tanah, guys. Masuknya ke sini udah disediain. Tuh. Oke. Pemasangannya juga disilang ya teman-teman, kayak bentuk diagonal gitu. Satu lagi. Warnanya kuning ya, ngikutin sama warna tendanya. Cakep banget dah emang. Ini buat para pecinta warna-warna cerah, bahkan cerah sampai ke frame-framenya. Nih jangan lupa ya, masukin ke sininya. Sudah diperuntukkan ya, kita harus manfaatkan. Lalu ini ada kail innernya teman-teman. Ini yang langsung kita kaitkan ke si frame-nya. Biasanya aku pasang satu-satu dulu sih, paling ujung-ujungnya. Oke. Nah, biasanya tuh masukin satu-satu aja dulu. Terus kita tali dulu bagian tengahnya. Nih teman-teman, dia kayak apa ya, bagian tengah gitu. Ketika ketemu si diagonalnya, jadi ini bagian tengah tenda, kita tali. Lanjut kita pasang semua kailnya ke inner tenda, frame-nya maksudnya. Ada banyak kailnya teman-teman, setiap sisinya itu ini ada 1, 2, 3, 4. Di belakang juga ada 4 sama. Sini juga ada 4. Berarti totalnya semuanya ini ada 16 kail ya teman-teman. Kalau bisa semuanya emang kita
kaitkan ke si frame innernya biar kuat dan kokoh juga. Ini kita tutup dulu aja. Oke. Ini dia si inner tenda Ki Java 4 Pro. Lanjut kita pasang si outernya teman-teman. Outer ini juga kita tuh perlu cek lagi bagian depannya yang mana biar nggak salah pasang. Mana bagian pintunya ya? Pasang ini. Oke. Kita bawa teman-teman. Nah, ini juga sama. Dia tuh ada bagian tengahnya yang perlu kita taliin dulu. Nih. Tuh, teman-teman. Ya. Jadi, ini juga sama di bagian ujung di tengah perlu kita kunci lagi dengan taliin yang bagian flysheetnya ke frame inner. Nih, BTW, kan teman-teman kalau biasanya beli tenda tuh ada ininya nih, sealnya. Seal tuh kayak gini nih, kelihatan nggak sih? Jadi kan kalau ada bekas jahitan, ini kan pasti bolong-bolong nih. Dan kemungkinan kan pasti rembes air dong. Dia ada sealnya, jadi aman. Ada tambahan lapisan yang tahan air walaupun udah habis dijahit. Jadi akan tahan deh terhadap air. Oke, kalau tengahnya udah kita taliin, sisanya tinggal kita pasangin tali-tali yang ada di samping-sampingnya teman-teman. Biasanya selain tali di tengah, ini di setiap sisi-sisinya itu ada satu lagi talinya. Nih, satu. Oke, terus bagian belakang lagi ya. Ini juga ada satu tali. Kita taliin ke frame-nya. Awas, talinya juga yang bener nih, biar copot-copot. Bagian depan oke, satu lagi yang di sana. Oke. Aku tadi udah pasang si outer tendanya. Sekarang kita akan coba pasang bagian terasnya, teman-teman. Kita ambil dulu frame-nya. Ini frame-nya kita pasang dulu biar lebih gampang ya, teman-teman. Oke. Terus yang buat terasnya ini tuh dia ada di bagian dalamnya. Nah, ini nih teman-teman. Jadi nanti kita masukin ke sini. Kita dorong-dorong aja nanti. Oke. Kita dorong sampai ujung. Nanti akan ada di luar, teman-teman, akan kelihatan keluar.
Oke. Nah, udah kelihatan belum keluar nih? Nah, udah ada kelihatan keluar. Ini kita pasangnya sekali lagi jangan ke tanah ya teman-teman, karena dia sudah disediakan tuh masuk ke sini ya. Oke, mantap. Sebelahnya. Oke. Ini kita pasang lagi ke sini. Nah, semua frame akhirnya sudah terpasang sekarang. Lanjut kita pasak semua si outer tendanya. Nah, dari sini kali ya. Nih. Tarik yang kencang teman-teman. Ini jangan lupa harus masuk juga. Nah, bagian ini juga biasanya tuh suka lewat tahu. Bagian sampingnya. Jadi itu suka rembes-rembes. Bagian ujungnya. Oke. Lanjut. Ini juga. Agak kencang, teman-teman. Ini kita harus kuatin lagi. Nah, sampai dia ke bawah pokoknya. Ini. Oke. Tengahnya. Oke. Lanjut di bagian pintunya nih, teman-teman. Satu lagi. Nah, kalau di bagian pintu tuh kan ada dua kayak gini ya, yang kita pasak itu yang ininya nih. Tapi kalau mau kita kunci lagi sebenarnya bisa taruh ke sini. Nih, jadi kita taruh ke sini nih bisa. Gitu kan, kalau misalnya dibuka kita. Gitu. Oke deh. Tenda Ki Java 4 Pro sudah terpasang. Setelah pasang si Java 4 Pro ini, teman-teman, sekarang coba ulas tendanya. Yang pertama, ini kita bahas dulu tenda Ki Java 4 Pro. Ini adalah untuk kapasitas 4-5 orang dewasa. Ini warnanya sejauh ini memang baru masuknya warna kuning aja ya, teman-teman. Terus untuk ukurannya nih, panjangnya dari sini ke sana itu 210 cm. Terus di bagian terasnya juga cukup luas, teman-teman, 100 cm nih. Untuk lebarnya itu 250 cm dan tingginya 135 cm. Lalu kita akan bahas bahan dari outernya.
Kalau teman-teman lihat, mungkin bisa lebih dekat lagi ke sini. Bahannya ini menggunakan 210T polyester ripstop. Nah, ini keunggulan dari ripstop. Kalau misalnya teman-teman lihat, dia itu akan terlihat seperti kotak-kotak ya teman-teman. Ini pokoknya ciri bahan yang ripstop, polyester ripstop. Emang apa sih keunggulan dari bahan ripstop ini? Dia kalau misalnya robek tuh nggak mudah menyebar, langsung robek ke semua arah gitu teman-teman. Jadi aman, nggak gampang kendor juga. Jadi kalau bahannya ini udah oke lah ya. Lalu kita coba PU-nya nih. Kalau di sini teman-teman juga bisa lihat karena sudah tertera. PU-nya ini menggunakan 3000 mm tuh. Jadi ketahanan airnya ini sudah upgrade dari versi Java 4 Pro yang grade outdoor ya teman-teman. Karena sebelumnya kan 2500, ini sudah 3000 mm. Selanjutnya ini ada nih. Jadi kalau kita beli si tenda ini tuh sudah ada talinya teman-teman, dan talinya tuh kebanyakan memang sudah nempel ya untuk peruntukannya gitu. Di talinya juga sudah ada guideline-nya. Ini tuh gunanya apa sih? Sebenarnya bagusnya ya teman-teman ketika kita lagi camping gitu, apalagi kalau teman-teman naik gunung ya, si tali ini tuh digunakan semuanya. Kenapa? Biar tendanya tuh semakin membentang. Kalau misalnya semakin membentang, dia akan semakin kokoh. Jadi kalaupun ada angin kencang atau misalnya hujan deras, dia lebih aman si tendanya. Sekarang kita akan coba pasangnya kali ya. Kita akan coba pasang. Sebenarnya ini tuh tinggal ya, ini tuh untuk kencengin sama untuk kendorinnya cuma tinggal diatur-atur doang teman-teman. Nah, ntar aku ambil pasak dulu ya. Oke, kita pasang seperti masak dalam pada umumnya aja teman-teman. Nah, tinggal kalau misalnya kira-kira kurang kenceng dan segala macam, tinggal kita atur aja. Kalau ini karena udah kenceng ya teman-teman, tuh menyesuaikan aja gitu, mau dipanjangin atau enggak. Udah kenceng. Dan ini tuh dia kalau misalnya malam dia akan ngasih cahaya, jadi aman kalau misalnya malam-malam tuh nggak akan ketendang-tendang lah si talinya ya. Tuh ada di sisi kiri, ada di sisi kanan, di belakang juga ada, dan di depan ada dua ya teman-teman, di samping-samping pintu. Oke, kita sekarang lanjut bahas, oh ini, karena tadi aku lihat di belakang ada ventilasi. Jadi di outer tendanya ini sudah ada ventilasinya ya teman-teman. Ini bisa kita pakai, kalau mau kita pakai diginiin. Kalau lagi nggak mau kita pakai, tinggal kita kunci aja begini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah teman-teman, bagian luar atau outer tendanya udah selesai kita bahas semua. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam ya. Kita sekalian cek ada apa sih di bagian dalamnya. Nah ini sebelum ke bagian dalam, di pintunya, kalau teman-teman lihat ini sudah ada beberapa velcro-nya tuh ya, ada satu, ada dua, ada dua teman-teman. Ini kita buka. Velcro ini juga kayaknya bagus deh, kalau kadang kita cepet-cepet terus kan kayak gini aja, terus kayak ditinggal ketutup, velcro-nya masih aman. Tapi sebaiknya sih nggak gitu ya, tetap kita sletingin. Ini satu kita buka. Nah ini juga kalau udah mau kita pakai, ini bisa kita gulung ini teman-teman, biar akses kita juga untuk ke dalam tendanya lebih gampang. Gulungnya juga gampang kok ini, dan udah ada pengaitnya juga, jadi teman-teman nggak akan bingung nih nanti gimana naruhnya. Nih kalau teman-teman lihat ya, udah ada dua juga pengaitnya. Nah ini ada pengunciannya, set, satu. Terus bagian sininya juga kita kunci lagi. Oke deh, sudah terbuka. Nah
Sekarang teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat ya, di sini tuh kelihatan ada jarak antara bagian dalam inner tenda dengan bagian luar tenda. Ya sekitar 4 jari nih teman-teman. Ini bagus, kenapa? Karena kalau misalnya semakin kayak jaraknya jauh gitu, nanti kalau misalnya ada hujan ya, atau ada angin atau hujan deras sih biasanya, biar airnya itu nggak seperti rembes ke dalam. Jadi memang bagusnya ada jarak antara outer dan inner. Jadi emang tendanya cakep. Java 4 Pro. Lanjut kita masuk ke dalam kali ya. Nah ini juga nih bagian pintunya nih. Bagian pintunya ini tuh ada 2 teman-teman. Kayaknya hampir beberapa series dari Tendaki juga dia pakai pintu tuh ada 2. Yang pertama teman-teman bisa pakai bagian jaringnya aja nih kayak gini. Kita coba. Nah, bagian dalamnya tuh dikunci dulu teman-teman. Nanti sama kayak untuk pintu yang luar, jadi ada pengaitnya di ujung sini. Jadi nanti akan seperti ini kurang lebih. Nah, ini tuh berfungsi kalau misalnya kita masih mau di dalam tenda gitu, tapi gerah ya kan. Cuman nggak mau ada masuk-masuk. Kalau di tempat camping kan suka ada hewan-hewan kecil gitu ya, atau ada serangga. Nah, jadi aman kalau ditutupin pakai jaring ini ya, kayak pakai kelambu gitu lah. Terus kalau misalnya malam-malam kan kita juga pasti dingin segala macam, kita tutuplah dua-duanya. Kita tutup dua-duanya seperti ini teman-teman. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya dua-duanya mau kita buka juga bisa. Nah, kita kunci lagi aja ya. Ini kita kunci dua-duanya. Kita rapihkan dulu. Sebenarnya sama kayak yang pintu depan, cuma kalau ini ke samping. Nah, kan ada lagi si pengaitnya. Tuh. Nah, ini juga ada lagi satu juga di atasnya. Begitu ya. Nah, teman-teman, ini tuh kan kapasitas 4 sampai 5 orang. Terus kalau misalnya kita cek nih ya, cukup nggak buat kalau kita begini nih bentukannya. Ini kita coba. Oke. Masih ada jarak juga dari belakang, di atas kepala masih ada jarak, di sini juga masih ada jarak sekitar 1 jengkalan nih teman-teman tuh. Ya, masih ada jarak. Dan ini kayaknya cukup untuk kalau kita 1, 2, 3, 4, cukup 5 orang loh teman-teman kalau misalnya kesini. Dan ini tuh kan sebenarnya kalau bagian dalamnya ini 200 cm ya, karena tadi ada jarak 10 cm sama yang bagian outernya. Terus juga bisa sebenarnya kalau teman-teman mau tidurnya begini, ini juga bisa. Cuman kalau menurut aku sih enakan tidur begini ya, biar pas kalian bangun langsung bisa ke pintu, nggak usah ngalangin, maksudnya orang-orang lain tuh nggak ngalangin kalian keluar pintu. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk bagian dalamnya. Jadi bagian dalam ini tuh bahannya teman-teman, ini bahan polyester ya, bahannya masih 210 T polyester. Terus ini ada bagian jaringnya juga, dan ini langsung berhubungan sama ventilasi di luar. Jadi ini yang biasa untuk sirkulasi udaranya ya teman-teman. Ini juga mengurangi kondensasi ya, biar suhu dalam tenda sama suhu luarnya nggak terlalu berbeda. Ada lampu tenda juga buat kita taruh lampu tenda di situ teman-teman. Lalu ada ini nih, ada saku. Sakunya tuh ada 1, 2, di sebelah sana juga ada 2 juga, sakunya sama. Ini buat naruh-naruh HP atau mungkin taruh-taruh headlamp dan segala macam yang gampang untuk diraih. Ini teman-teman, di sini ada ini sih, kalau ini tuh kayak spesifikasi barangnya ya. Ini juga kayaknya ada cara-cara
biar tuh. Cara label pemeliharaan, cuci dengan tangan, keringkan dengan benar, jangan gunakan pemutih, jangan di dry clean, tuh jangan disetrika. Penanganan kebakarannya juga ada. Kalau untuk bahan ininya nih teman-teman, alasnya dia kayak sejenis terpal ya teman-teman, polietilen. Oke. Teman-teman petualang, kalau kalian emang lagi cari tenda kapasitas 4-5 orang, si tenda Ki Java 4 Pro ini bisa banget jadi pilihan buat teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama dia sudah double layer. Terus juga yang kedua ini bahannya ripstop nih teman-teman, polyester ripstop yang tadi ya, dia tidak mudah robek dan juga tidak mudah jadi kendur gitu si bahan tendanya. Lalu yang ketiga teman-teman, dia punya PU 3000 mm yang aman banget kalau untuk dipakai di pegunungan Indonesia. Terus bagian terasnya bisa teman-teman lihat juga, ini lumayan cukup luas ya, 100 cm. Jadi kalau mau masak-masak atau nongki-nongki sama teman-teman itu tuh aman banget. Nah, teman-teman untuk tenda ini kisaran harganya di antara 900-an, 800 sampai 900 ribuan, masih di bawah 1 juta, itu worth it to buy banget. Jadi silahkan kalau misalnya kalian emang mau beli tenda ini, jangan lupa langsung aja datang ke toko kita yang ada di Real Outdoor Cikampek, Real Outdoor Sadang Purwakarta, dan Real Outdoor Karawang. Atau bisa beli via marketplace kita dengan klik link di deskripsi ya teman-teman. Sekian ulas barang tenda Ki Java 4 Pro ala Real Outdoor. Kalau teman-teman suka dengan review ini, silahkan klik tombol like. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar tendanya atau mau kasih saran-saran buat kita juga boleh banget, langsung sampaikan aja di kolom komentar. Dan biar teman-teman gak ketinggalan update video-video terbaru dari Real Outdoor, jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih banyak sudah nonton. Sampai ketemu lagi di sesi ulas barang selanjutnya. Aku Dita Yohana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Real Outdoor, temannya petualang.